الذي جعل شهر رمضان وفرض علينا الصيام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bil khair. Allahumma ghfir lana bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama-tama yang saya hormati kepada para asatidz, wabil khusus guru kita Bapak Ustaz Amin Rahmat, guru kita Bapak Ustaz Azli, guru kita Bapak Ustaz Nur Hasan, guru kita Akhirnya Ustaz Ahmad Ridwan, dan juga Ustaz Makmur, dan juga para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi rasa hormat tajib serta mahabbah saya, dan juga mudah-mudahan para guru-guru semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan hidupnya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati para orang-orang tua kami, di antaranya orang tua kita Bapak Mansur, dan juga orang tua kita Bapak Alimi, Bapak Syafi'i, dan juga para orang tua yang lainnya. Alhamdulillah banyak daripada orang tua kita yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doain orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan bisa terus berkumpul bersama dengan kita di Majelis Taklim Al-Barakah. Dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Bapak Khairuddin, serta pengurus daripada Majelis Taklim Bapak Yusran, dan juga yang saya hormati Ketua Lingkungan RT 01 RW 05 Bapak Muhammad Iwan, dan tak lupa pula yang saya hormati kepada para tokoh-tokoh, orang tua kita, tokoh-tokoh remaja kita, tokoh-tokoh ibu-ibu, dan juga kepada seluruh bapak-bapak, para remaja, ibu-ibu, ya, para remaja putri, yang mudah-mudahan keseluruhannya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, karena tidak ada tempat yang terbaik di setiap satu daerah, satu kampung, satu negara, kecuali kata Nabi adalah masjidnya. Khairul liqa masajidha. Sebaik-baiknya tempat di dalam satu kampung adalah masjidnya. Dan juga kita kumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah salah satu perkumpulan yang bentuknya adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita duduk di Majelis Taklim, sama juga kita sedang duduk di taman surganya Allah. Barang siapa yang sering duduk di Majelis Taklim, maka Allah akan kasih kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita
serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita melaksanakan taklim sekaligus acara rawahan massal orang-orang kampung RT 1. Ya, alhamdulillah setiap tahunnya berjalan. Mudah-mudahan seluruh arwah ahli kubur kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, suami atau istri kita, dan juga termasuk anak cucu kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan kebahagiaan pahala yang kita hadiahkan untuk mereka semua. Mudah-mudahan kuburnya jadi Allah jadikan rombak menjadi jinan. Allah menerima kufrah bil muqarrinina dan senantiasa dibanjiri dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Majelis Taklim Al-Barakah, ya alhamdulillah, ya jamaahnya terus diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Majelis Taklim Al-Barakah ini sudah berjalan alhamdulillah beberapa tahun. Ada 10 tahun yang dulu ya. Ya. Hah? 12. 17. Masya Allah. Udah lama ya. Itu. Dari musola kita musola bagus. Musola aja udah hampir 24 ya. Misalnya 2005. Sekarang udah 2022. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah terus. Kita istiqomah terus. Walaupun nanti ke depanin ya kita sudah tidak ada, anak cucu kita menggantikan daripada majelis taklim ini. Ya, dan jalan terus ketika kita sudah di alam kubur, mudah-mudahan pahalanya mengalir terus buat kita semua. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tinggal beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, ya kemudian menjadi Jumat depan juga kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan orang kampung Rawa dan juga tiap-tiap kampung, bahkan tiap-tiap majelis taklim yang ada di Indonesia biasanya kalau datang Ramadan ditawakufin sebentar. Tapi kita mah ngaji terus biasanya. Alhamdulillah. Ini betul Allah agak ini. Karena kalau hari Jumat sudah lebaran, sudah bulan puasa, Allah aja ngaji pagat. Nah, ya tuh, minggu sehari malah seminggu. Ya. Ini para jamaah sekalian, ini majelis taklim amat manfaat buat kita. Ya, majelis taklim adalah sangat bermanfaat buat kita. Terlebih-lebih majelis taklim yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Makanya apapun kegiatan yang diadakan di bulan suci Ramadan yang bentuknya adalah majelis taklim adalah merupakan salah satu keistimewaan buat kita. Karena Allah Rasulullah SAW di dalam hadis yang menyatakan, man hadara majlisal ilmi bi Ramadan kataballahu ta'ala likulli bikul lahu bikuli qalbin ibadatu sanatin. Kata Nabi, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan menuliskannya kepadanya tiap-tiap langkah yang kita langkahkan ke majlis ilmu di bulan Ramadan adalah ya ibadah tasanatin, sama juga ibadah 1 tahun. Jadi satu langkahnya sama juga ibadah 1 tahun. Ya, kita langkah di rumah nih, ya mau ke majelis taklim, itu setiap langkah ya sama juga dituliskan oleh Allah sama juga ibadah 1 tahun. Kalau kita ada 100 langkah, tinggal itu aja. Ya, itu 100 tahun dan umur kita sampai apa enggak 100 tahun? Ya, kalau yang 1000 langkah, masya Allah, 1000 tahun. Maka ini adalah bagian daripada keistimewaan di bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Bayangin 1 langkah kita melangkah untuk majelis ilmu di bulan Ramadan, itu Allah akan tuliskan 1 tahun. Ya, makanya rada muteran dikit jalannya. Ya, muter. Kalau Pak Amin berarti itu kan. Ya, paling kita serahkan adalah 10 langkah lagi. 10 langkah. Muter dulu.
ke atas 9. Ya, Bapak Mansur juga dekat turunnya. Ya, ini bagaimana sekali. Satu, istimewa Ramadan. Makanya alangkah luar biasanya yang Allah ngasih kita bulan Ramadan. Bahkan wa yakunu ma'in tahtal arsy, kata Nabi, nanti orang ini bersama dengan aku nanti di bawah arsy Allah. Di samping satu langkah akan diberikan 1 tahun ibadah, dan juga kata Nabi wa yakunu ma'in tahtal arsy, dan dia ini bersama aku nanti di bawah arsy, kumpul bersama dengan Rasulullah. Ya, ini alhamdulillah. Ya. Kemudian wa man dawama ala sholati jama'ati fi Ramadan a'taqallahu ta'ala bi kulli rakatin madinatan tumla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, Zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, didawami. Bahkan bukan hari pertama doang, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 30 harinya didawamkan sholat berjamaah. Ya, a'taqallahu ta'ala bi kulli rakatin madinatan, maka Allah akan berikan setiap satu rakaat, Allah akan ciptakan sebuah Madinah, sebuah kota, bukan gedung, tapi Allah ciptakan kota. Yang kota ini dipenuhi daripada min ni'amillah, dipenuhi daripada nikmat-nikmat Allah kota itu. Itu buat dia. Ya, itu setiap satu rakaat Allah ciptakan, Allah bikinin berapa? Satu kota. Yang kota itu semuanya dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, kalau kita sholat 4 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 4 rakaat sholat zuhur, 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat subuh, berapa? 17 rakaat. Berarti udah 17 Madinah satu hari. Udah 17 kota bayangin. Ya, ini di Ramadan. Nggak ada di bulan Syawal, nggak ada di bulan Zulqa'dah, bahkan di bulan Rajab pun tidak, bahkan di bulan Sya'ban pun tidak ada di bulan Ramadan. Yang kedua, 3, wa man barra walidayhi di Ramadan yanalu nazrullahi ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Ya, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka dia akan memperoleh daripada pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata tadi, wa ana kafirun fil jannah, dan aku yang akan menanggung dia masuk ke dalam surganya Allah. Ya. 3. Ya. Yang keempat, ya, wa ma min imra'atin taqudu ila zawjiha fi Ramadan, tidak ada daripada seorang istri, seorang perempuan, seorang istri tatlubu ila zawjiha, yang meminta mencari daripada ridho suaminya di bulan Ramadan. Ya, dari ridho suaminya, nyenengin suami kan, dari suami itu ya. Ya, di bulan Ramadan. Ya, makanya walaupun malam-malam lakinya minta Ramadan juga ayo. Yang penting jenengin apa? Ada doa kita. Jenengin apa? Jenengin itu suami. Itu. Ya, ridho suaminya. Apa jaminan? Illa wala qawlu Maryam wasiyah. Ya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Maryam dan pahala Siti Asia. Siapa itu Siti Maryam? Siti Maryam adalah ibunya daripada Nabi Allah Musa dan Allah Isa alaihissalam. Ya, binti Imran. Ya, pahalanya luar biasa. Ini ada keistimewaan. Selain rambut pun, ini Siti Maryam belum pernah dilihat oleh siapapun rambutnya. Suaranya indah, tapi tidak pernah terdengar oleh laki-laki lain suaranya. Ya, nggak pernah kelihatan, jangan lagi mukanya. Rambut satu lain pun belum pernah kelihatan sama orang yang bukan muhrim. Bahkan dijamin di dalam rumahnya, di kamar itu ada ya buah-buahan, makanan-makanan dari surga langsung dikirim oleh Allah. Istimewa. Makanya kalau ibu cari itu suami di bulan Ramadan akan dikasih pahala seperti pahala Siti Maryam. Kedua, pahalanya Siti Asia. Sama Siti Asia. Siti Asia itu adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Ya, istri Fir'aun masih. Kalau Aisyah istri Rasulullah. Tapi kalau Asia, Siti apa? Sitinya Fir'aun.
Nah ini walaupun dia jadi istri Fir'aun, ini tidak pernah dijaga oleh Fir'aun, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah disengamain oleh Fir'aun. Maka ada satu keterangan justru di jin itu diserupakan kepada Siti Asia. Jadi dia masih apa? Masih single, masih perawan sampai dia meninggal dunia. Bahkan meninggal dunia pun dia dipanah, dipentang oleh Fir'aun karena iman kepada Nabi Allah Musa, yang mau beriman kepada Allah. Ada satu riwayat menyatakan bahwa diangkat dia terakhir langsung masih hidup. Jadi istri Asia, ya walaupun istri ada di kalangan Raja Fir'aun, tetap dia jaga keimanan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari zaman Fir'aun sini. Maka Nabi Musa dirawat di sini karena kekuasaan Allah. Ya. Kemudian yang nomor keempat, kelima, waman qada hajata akhi musliman fi Ramadan qadallahu lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, ya al muslim yang muslim di Ramadan, di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah, maka nanti akan dipenuhi 1000 kebutuhan dari kiamat nanti. Ya 1000 kebutuhan nanti akan dipenuhi oleh Allah di yaumil qiyamah seandainya dia memberikan kebutuhan kepada saudaranya yang muslim di bulan Ramadan. Ya, ada tetangga kita, bang punya begitu, kenapa buat buka kasih, kalau punya mah, kalau kagak jangan belum lagi sama-sama turun. Betul. Ya, dan supaya bisa buka puas, pahala ngasih pahala buka juga. Kedua, ngasih kebutuhan saudaranya muslim. Nanti di yaumul qiyamah akan diberikan kebutuhannya 1000 kebutuhan oleh Allah. Nah ini adalah salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan Allah ciptakan untuk umat Nabi Muhammad. Ya makanya pelajaran sekalian, sampai umat-umat terdahulu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Para nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa saya itu luar biasa umat Nabi Muhammad. Nabi Musa sampaikan, Rabbi alni ya min ummati Muhammad. Siapa? Nabi Musa, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah aku sebagai daripada umat Nabi Muhammad. Ya, apa kata Allah? Sehingga Nabi Allah Musa diberikan wahyu oleh Allah, ya Musa innaka la tudrikuha. Wahai Musa, kamu tidak akan pernah bisa mendapati daripada menjadi umat Nabi Allah Muhammad. Bahkan seluruh para anbiya yas'aluna min ummati Muhammad, minta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Fa'aballahu, maka Allah tidak perkenankan untuk jadi umat Nabi Muhammad. Hanya satu Nabi yang jadi umat Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu yang lainnya enggak. Makanya istimewa umat Nabi Muhammad. Bayangin, ya pahalanya, kerjaannya kecil, tapi pahalanya gede. Ya kalau satu langkah sama juga 1000 tahun ibadah, dalam 1 tahun ibadah. Ya. Satu rakaat sama juga 1 Madinah Allah ciptakan di surga nanti. Ya, baru minta ridho kepada suami ruangan, ya Allah kasih pahala seperti pahala Siti Maryam dan Siti Asia. Ini keistimewaan. Makanya umat-umat bukan umat Nabi terdahulu sampai pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ya, umurnya pendek-pendek, cuma 60 sampai 70 tahun. Yang lebih udah ada bonusnya itu. Ya, bonusnya. Kalau dulu masih bocah dulu. Maka dulu ada seorang nenek nangis nenek. Kenapa? Anaknya meninggal dunia. Anak saya masih muda, masih kecil dan meninggal dunia. Ya, memang anaknya berapa? Anak saya udah umur 50-60 tahun. Nangis. Karena masih remaja kan maksudnya. Nah sekarang udah tua-tua kan 50 tahun. Tinggal nunggu meninggal dunia. Kalau dulu masih bocah, karena umurnya ribuan tahun. Ini bagaimana ibadahnya nanti kata itu, nanti nenek umur nanti akhir zaman ada orang umurnya cuma 50 tahun, itu udah tua. Jadi bagaimana ibadahnya? Dia bisa ibadah, bisa sholat segala macam. Yaitu umat Nabi Muhammad. Makanya luar biasa. Ya, kita minta kata sama Nabi,
sama Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, mesen kagak kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi syukurnya kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Khairul ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Istimewa banget. Makanya para jemaah sekalian, mari sama-sama kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang biasa kita nggak jamaah, usahain berjamaah. Yang biasa kita nggak ngaji, kalau pengajian kita buru-buru kan ngaji di bulan Ramadan. Ya, itu kenapa? Pahalanya luar biasa. Yang tadi kita marah-marah dulu sama laki, bagaimana caranya laki senang terus gitu ya. Di alam laki makan udah dasar alam baik. Insya Allah ya, makanya kita ya usahakan di bulan Ramadan ini ya kita isi dengan sebaik-baiknya, baik dengan bacaan Quran kita, dengan sholat malam kita. Itu tadi setorkan sama juga ya para jemaah sekalian, satu Madinah ini bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah juga termasuk. Semuanya semoga setiap satu rakaat sholat dibalas satu Madinah, satu kota, bukan satu rumah, bukan satu gedung, tapi kota dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu rakaat. Ya, ini mudah-mudahan kita sampai Ramadan. Amin. Tinggal dikit lagi masalahnya. Ya, tinggal dikit lagi. Kalaupun kita tinggal dikit juga Allah bisa sampai pada kita Ramadan. Namun kita pengen sampai kita rasain bagaimana istimewanya bulan Ramadan di tahun 2022. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian ya. Dan ya untuk sementara barangkali ya satu minggu mah kita istirahat dulu ya. Apalagi kalau kita besok tahu, kalau besok kita gak tahu apa itu bulan Ramadan udah. Nah, ini alhamdulillah ya kita bisa kumpul dalam rangka tawakupan sementara, benar-benar sementara kita mas. Kalau mau lagi kalau nggak mah dua setengah 2 bulan. Nah, kita sementara banget, itu paling ya satu kali pengajian nanti insya Allah ya para jemaah sekalian. Di bulan Ramadan kita ngaji kembali, di bulan Ramadan kita taklim kembali, kita raih pahala ngaji di bulan suci Ramadan. Bahkan ya di pondok bukan ngurangin, malah nambahin. Yang tadi kita ke 1, kita beli 6, beli 8, harus tamat tuh ya. Bahkan alumni yang tadi seminggu 11 kali, sekarang pengen seminggu 3 kali gitu ya. Jadi nambahin malah. Kenapa? Istimewanya di bulan Ramadan. Di mana ya kita jadi amal. Yang penting ada kebaikan di dalamnya. Di antaranya majelis taklim juga yang lain-lainnya ya. Ini kita isi sholat berjamaah, juga isi silaturahmi juga kita banyakin. Insya Allah kita akan mendapatkan fadilah Ramadan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah ya bulan khusus ya untuk umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Maka kita jaga betul. Ya, saya Allah manggil kita di bulan Ramadan, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, masya Allah, ya luar biasa. Bahkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya seluruhnya. Ini makanya kita isi ya Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kami ya manfaat tawakupan di antaranya kita saling islahul qulub ya, itu islahul qalbi minal qulub, untuk mengislahkan hati kita daripada ayat-ayat hati kita. Kenapa? Kadang-kadang hati kita suka gregetan sama orang lain, hati kita suka dengki sama orang lain, hati kita suka marah sama orang lain, hati kita ini kita bebasin. Kenapa? Karena hati yang bebas dari hal itu akan menambah kenikmatan, menambah nikmat kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Di bulan suci Ramadan akan kita isi dengan cahayanya Allah. Ya, kenapa? Bulan Ramadan ditandul qulub, setelahnya diislahul qulub. Ya, bulan Ramadan adalah untuk menyinari hati kita, setelahnya diislahul qulub, untuk setelah mengislahkan hati kita semuanya. Jika sifat takabur, ujub, riya, segala macam pada mas kalian, ya, agar supaya bersih hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Nanti kalau kita isi di bulan Ramadan dengan tanwirul qulub, untuk menerangi, menyinari hati kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau hati kita sudah bersih, sudah bersinar, maka di Lailatul Qadar ditaqarrubu ila Allah Ta'ala zulfan, untuk takarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Barkah, baik bapak-bapak, remaja, ibu-ibu, dan juga ya orang yang di sekitar daripada ya Mas Musola Al-Barkah. Mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan saya. Dimaafin nggak nih? Dimaafin nggak? Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Kalau bawa insya Allah nggak ada, nggak ada yang salah. Ada yang salah. Insya Allah. Baik. Baik-baik semua. Soalnya ada pun udah nggak ada apa-apanya karena kita sudah buka. Mau minta maaf ya, kagak minta maaf ya, udah buka aja semuanya. Pokoknya minta maaf, nggak minta maaf, pokoknya kita buka hati kita. Ya, kadang-kadang orang minta maaf malu kan ya. Pengen banget minta maaf cuma maaf. Malu udah, pokoknya diminta maaf kan pakai maafin ya udah. Gitu, biar supaya lega masing-masing. Ya, gitu. Ya, kita doain ya Allah mudah-mudahan cukup. Ya, Insya Allah ya nikmat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan juga pada jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekali lagi dikasih umur panjang oleh Allah sampai kepada bulan Ramadan. Dan juga mudah-mudahan kita dikasih sehat, panjang umur, dan dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita juga semua keluarga kita bisa melaksanakan ya Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita minta kepada Allah
semakin hari semakin